Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan kembali mengulang sedikit tentang bahasan pada minggu yang lalu. Mudah-mudahan bisa dibesarkan. Baik. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sulasi mazid. Sulasi mazid itu, sulasi artinya tiga huruf. Kata kerja berasal yang asalnya 3 huruf, terdiri dari 3 huruf. Sedangkan mazid ditambah. Jadi sulasi mazid adalah fiil yang asalnya 3 huruf, kemudian ditambah. Nah, sulasi mazid ini atau mazidus sulasi itu ada 3 macam. Ada yang tambahannya 1 huruf, ada yang tambahannya 2 huruf, ada yang tambahannya 3 huruf. Kita mulai yang tambahannya 1 huruf. Fiil sulasi mazid 1 huruf. Di 3 tambah 1 fiil mazid macam pertama ini menjadi 4 huruf. Contoh, kalau fa'ala asalnya 3 huruf, fa, ain, lam. Ya. Dia ditambah 1 hamzah di depan menjadi af'ala. Ini pola. Macam pertama pola 1. Ada yang ditambahnya dengan huruf yang sama dengan ain fiil. Lihat ada tasydid, itu artinya ada 2 huruf yang sama, fa'ala. Sedangkan pola ketiga adalah ditambah 1 huruf antara fa dan ain. Fa'ala berubah menjadi fa'ala. 3 tambah 1 huruf. Sebelah kanan kita lihat pola af'ala ya. Contoh, akroma. Jadi kalau dihilangkan hamzahnya menjadi karuma, kaf ra mim. Anqada berarti asalnya naqada. Aqama asalnya qoma. Afa'a asalnya fa'a. Aula asalnya wala. Kemudian pola kedua fa'ala. Jadi huruf keduanya ditasydidkan. Contoh qaddama. Ini nahwu artinya contoh. Qaddama berarti dalnya menjadi 2, asalnya 1 menjadi 2. Qaddam. Tasydid adalah bentuk 2 huruf yang sama disatukan. Qaddara asalnya qaddara. Zakka, ini huruf kedua ditambahkan dengan huruf yang sama. Ada pola ketiga, fa'ala. Jadi ada alif antara fa dan ain. Fa'ala. Contoh, qatala. Asalnya qatala. Syaraka. Asalnya syaraka. Dafa'a. Asalnya dafa'a. Kira-kira bagaimana sampai di situ? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau sudah jawab, sudah jelas gitu, atau belum jelas? Sudah, Pak. Sudah jelas ya. Sekarang kalau sudah paham bagaimana pola. Jadi memang yang tambah 1 huruf itu hanya ada 3 pola ini. Ya. Tidak lebih, hanya ada 3 pola. Maknanya apa? Maknanya adalah membuat fiil lazim, fiil intransitif jadi transitif. Contoh, karuma artinya mulia. Fi akroma menjadi memuliakan. Mulia menjadi memuliakan. Ada perbedaan. Mulia ini juga kata kerja ya, karuma. Fi akroma memuliakan. Jadi ada fungsinya ya. Kharaja keluar, kalau akhraja mengeluarkan. Dakhala masuk,
Kalau adkhala memasukkan. Yang kedua, fa'ala. Saya hanya akan membahas satu fungsi saja supaya tidak terlalu menjadi beban bagi pikiran yang belajar. Fariha ini juga mengubah fi'il intransitif lazim menjadi muta'adi atau transitif. Contoh, fariha ini artinya bahagia. Tapi kalau farraha membahagiakan. Ya. Fariha bahagia, farraha membahagiakan. Itu ada fungsi yang lain. Nanti kalau sudah paham ini, insya Allah yang lain akan paham. Jadi ada perubahan bentuk itu mengandung perubahan makna. Fariha atau misalnya karram, tadi karuma ya, kita karrama berarti memuliakan. Pola ketiga, apa maksudnya? Apa maknanya? Lebih baik kita lihat ke contohnya. Doroba memukul. Jadi kalau doroba saling pukul, saling memukul, saling pukul. Tidak ada kata saling, bedanya di situ. Sekali lagi, doroba memukul. Itu kalau doroba saling pukul. Pukul-pukulan, saling memukul. Jadi ada fungsinya. Jadi tiga ya. Apakah sudah jelas sampai di sini maksud dan tujuannya? Kalau sudah jelas jawab sudah, kalau belum silakan katakan belum. Iya. Yuk. Tidak semua kata bisa dimasukkan dalam pola tertentu, semua pola. Misalnya ini doroba ya, tidak bisa dimasukkan menjadi doroba atau adroba ya. Tidak selalu ya. Lebih spesifiknya misalnya ini karena ini sudah transitif jadi doroba, atau ganti sekarang membunuh, qatala membunuh. Tapi kalau ditambah wazannya menjadi tambah alif, qatala berarti saling bunuh. Gimana Bang Reza? Iya, betul. Jadi hanya untuk memahami saja, karena tidak semua pola bisa, tidak semua kata itu dimasukkan dalam semua pola gitu. Mungkin satu pola, mungkin dua pola, atau mungkin satu atau dua pola. Ketiga-tiganya tidak mungkin. Baik, kalau sudah paham itu kita lanjut ke macam kedua ya. Macam kedua ini asalnya 3, sulasi mujarrad asalnya menjadi sulasi mazid 3 tambah 2 huruf. Ini macam yang kedua. Contoh fa'ala ini kan 3 ya. Fa'ain lam. Kita ada pola 1 in fa'ala. Berarti ada tambahan hamzah dan nun. In fa'ala ya. Kemudian ifta'ala. Ini ada tambahan hamzah di awal, kemudian ta antara fa dan ain. Ifta'ala. Kemudian if'ala. Ini ada tambahan hamzah di depan dan lam fi'il. Ini tasdid ini, ingat ini kalau tasdid itu ada penambahan huruf yang sama. Kemudian tafa'ala. Asalnya fa'ala berarti tambahannya ta dan alif. Di sini antara fa dan ain. Tafa'ala. Ini ada tambahan ta dan huruf yang sama dengan ain fi'il atau huruf kedua ya. Kita lihat di daftar sini in fa'ala. In kasara. Asalnya kasara. In fataha asalnya fataha. In qada asalnya qada. Dan selanjutnya ifta'ala. Contoh ijtama'a asalnya jama'ah tambahan ya. Kemudian ittasala asalnya wasala.
Ittaqa asalnya waqa dan selanjutnya. Kemudian if'ala. Ini asalnya humrun, merah ya. Kemudian if'ala. Bidun ibyadda. Sudun iswadda. Misalnya ada penambahan hamzah di awal, kemudian huruf yang sama dengan lam fi'il. Yang keempat pola tafa'ala, ada tambahan ta dan alifnya. Contoh taghafala, taghafala, tajahala, ta'ama, tawala, tadawama. Asalnya taghafala berarti ghafala, tajahala asalnya jahula. Tinggal asalnya sih, huruf asalnya berarti kita keluarkan ta dan alifnya. Yang pola kelima tafa'ala, ada tambahan ta dan huruf yang sama dengan ain fi'il. Taqaddama contohnya. Asalnya qadama. Tasaddaqa. Asalnya sadaqa. Zakka asalnya zakka. Zakaf alif. Taradda asalnya ra dal alif. Sampai di situ dulu. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau sudah jawab sudah, kalau perlu dijelaskan ulang disampaikan. Silakan. Kira-kira jelas Pak, ya? Izin bertanya. Silakan. Tadi kan seperti yang udah dibilang, misalkan kayak fa'ala itu kan contohnya misalkan doroba. Nah itu kan saling memukul ya Pak. Ada penambahan kata artinya maksudnya berubah jadi ada salingnya gitu. Ya, nah maknanya itu tuh kita bisa taunya dari mana ya Pak? Apa dari kamus dijelaskan atau gimana ya Pak? Atau dari kamus atau dari kita langsung paham. Kalau sudah paham teorinya kan gitu. Doroba kan sofaha, doroba memukul. Kalau doroba panjangkan berarti saling memukul. Tahu dari teori maknanya. Atau dari kamus sudah jelas kalau di kamus ada. Baik Pak, terima kasih. Ya, dari yang kedua ini ada yang perlu ditanyakan? Yang macam kedua atau yang tambah 2 huruf? Hanya sekedar bentuknya aja ya, penambahan hurufnya. Kalau tidak ada kita lanjutkan, maknanya apa? Maknanya aja. Satu aja yang akan dibahas, sekali lagi untuk memudahkan. Contoh infa'ala ya. Infa'ala itu menunjukkan hasil dari pekerjaan. Contoh bisa paham dari contoh. Qata'a artinya memotong atau memutus. Kalau in qata'a artinya putus. Misalnya saya memotong tali, qata'atul habla. Tapi kalau in qata'al hablu. Tali itu putus, tambang itu putus. Ya. Saya membuka pintu. Fatahtul baba. Tapi kalau pintu itu terbuka, in fatahal bab. Di dalam hadis kan idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu. Putuslah amalnya, tidak bisa berbuat lagi kalau sudah meninggal. Jadi fungsi infa'ala adalah seperti itu. Yang kedua, ifta'ala. Ini juga menunjukkan satu perubahan. Kalau jamaah artinya mengumpulkan, kalau ijtama'a artinya berkumpul. Gitu ya. Jamaah artinya mengumpulkan, ijtama'a berkumpul. Jamaah berarti saya mengumpulkan batu. Jama'atul ajar. Kalau ijtama' itu saya berkumpul, saya rapat, saya berkumpul dengan teman-teman. Itu ijtama'. Ijtama'atul tulab, mahasiswa berkumpul. Kemudian wazan atau pola if'ala. Ini menjadi ya, artinya menjadi. Contoh, ini khusus untuk warna ya. Humrun, merah.
Tapi kalau ihmarra memerah atau menjadi merah. Kalau kita tahu bahas hitam sudun, maka kalau menghitam menjadi hitam iswadda. Kalau putih bidun, kalau menjadi putih atau memutih ibyadda. Pola keempat, tafa'ala. Ini contohnya sama, saling ya. Tadi kita ambil contoh doroba. Artinya memukul. Kita panjangkan jadi doroba, saling pukul. Nah, ada kalanya kita mungkin memakai pola ini, tadoroba. Tadoroba juga sama, artinya saling memukul. Sama. Nanti lihat kedua ketiganya, kalau sudah paham bahwa adanya pola itu ada merubah arti. Tapi untuk tepatnya kalau kita punya kamus, karena tidak selalu diikuti arti yang pasti, ada tentu saja penyimpangan arti. Yang kelima, tafa'ala. Tafa'ala mirip dengan kata tambah in di depan tadi ya. Misalnya ini hasil perbuatan, kassara, memecahkan, asalnya menjadi takassara, pecah. Ya. Misalnya kassara, saya memecahkan kaca. Kaca itu pecah. Nah, takassara zujaj. Misalnya ada cangkir. Kasartu al-fiyan. Saya memecahkan mangkok. Kalau mau mengatakan mangkok itu pecah, maka menggunakan pola takassaral finjan. Itu sedikit perbedaan ya. Sampai di sini minimal paham sebagian dari pola itu. Apa ada yang perlu ditanyakan? Apa sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Baik, kita lanjutkan. Baik. Macam ketiga, sulasi mazid. Kata kerja itu fi'il asalnya 3 huruf ditambah 3. Maka jumlahnya menjadi 6 huruf. Contoh fa'ala asalnya fa'ain lam. Jadi istaf'ala. Oh, berarti ada tambahan 1 hamzah, 2 sin, 3 ta. Istaf'ala. If'au'ala. Berarti ini ada tambahan hamzah, ada tambahan ain, ada tambahan waw. Karena asalnya fa'ala. 3 huruf ya. If'awwala. Ada tambahan 3 huruf. 1 hamzah di depan, kemudian waw. Waw 2 waw. Jadi if'awwala. Ada pola if'ala. Ini ada tambahan 3 huruf. 1 hamzah di depan, kemudian ada alif antara ain dan lam, kemudian huruf yang sama dengan lam. Contoh ada istakhraja, asalnya kharaja. I'syausyaba, asalnya ushbun. Kalau if'awala, asalnya ijlawwada, asalnya jildun. If'ala asalnya humrun, ha mim ra ya, ditambah hamzah, alif, kemudian huruf yang sama dengan ra. Baik, kita tinggalkan. Kalau sudah paham tambahannya, kita maknanya apa sih kalau ditambahkan 3 huruf? Kita ambil contoh supaya mudah. Ghafara artinya mengampuni. Istaghfara meminta ampun. Jadi ada perbedaan ya. Istaghfara meminta ampun. Kemudian if'au'ala. Contoh hadaba, bungkuk. Ihdau daba ini sangat, bungkuk untuk menunjukkan sangat. Hadaba, bungkuk, bongbong atau bungkuk. Ihdau daba sangat bungkuk. Asalnya ha dal ba tambah
hamzah, wawu, kemudian dal dan wawu. Dalnya ini harus sama dengan ain fi'il. Kemudian pola keempat adalah if'awala, tambahan hamzah dan wawu dan yang double. Ini bentuk sangat juga. Ada kharata, terang. Kalau ikhrawato, sangat terang. Semua pola itu hanya diperkenalkan ya, karena dalam prakteknya ada yang produktif, ada yang banyak dipergunakan, ada yang sangat jarang digunakan. Tapi sebagai yang belajar tentunya kita harus mengenal paling tidak. Yang keempat, ini untuk sangat, menjadi sangat terang sekali mungkin kalau ini. Misalnya bidun, putih, kalau ibyadha menjadi sangat putih. Ibyadha, kalau tadi if'alla tambah alif, sekarang kalau sangat putih sekali tambah alif lagi. If'alla, kalau tadi if'alla, kalau di yang macam kedua, kalau ini macam ketiga, if'alla, ada tambahan alif lagi. Misalnya humrun, merah, menjadi sangat merah, ihmarra. Sampai di sini ada yang bertanya, yang perlu diklarifikasi. Kalau sudah jelas, jawab. Sudah jelas? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Baik, ya. Untuk wazan yang if au ala, if wala, sama yang if alla itu jarang dipakai ya, Pak? Iya, memang ada jarang. Tapi kalau yang ini yang ada di layar ini sering kali dipakai. Kecuali yang ini yang if awala, kata-kata tertentu saja, Mas. Saya seperti ini agak jarang ditemukan. Ini sering, yang 1 dan 4 yang sering. Sudah? Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, baik. Ini sepintas. Ini kalau tasrif atau derivasi dari yang sulasi mazid itu lebih mudah ya. Bisa kita lihat ya di sini farraha ya. Fi'il ini ada fi'il madi sudah kita tahu ya. Fi'il madi aktif, mudhari aktif, masdar di sini tuliskan masdarnya ada 2, isim fa'il ya, kemudian isim maf'ul. Fi'il amar isim fa'il itu yang kalau isim maf'ul itu yang di ya. Fi'il amar perintah, fi'il nahyi larangan, isim zaman isim makan artinya isim kata benda yang menunjukkan waktu dan tempat. Ini lebih mudah karena tidak keluar dari pola ya. Sekali paham pola maka ini akan semuanya berlaku sama. Contoh farraha, sarrafa, fi'il mudhari'nya yufarrihu, yusarrifu ya. Taf'ilan masdarnya tafrihan, tasrifan. Satu lagi taf'ilatan, tafrihatan, tasrifatan. Ini kata benda ya. Jadi sekarang isim fa'ilnya apa? Mufa'ilun. Tambahan mim yang berharokat domah. Yang dari isim fa'il, isim maf'ul, kemudian isim zaman semua ditambah mim yang berharokat domah. Misalnya mufa'ilun, maka dari faraha mufarihun musarrifun. Isim maf'ulnya ditambah mufa'alun, bedanya mufa'ilun, mufa'alun. Mufarrahun, musarrafun. Fil amarnya farrih, sarrif, fa'il, sarrif. Fil nahyi la tufarrih, la tufarrih, la tusarrif. Mufarrahun, mufarrah. Ini lebih mudah ya. Fa'ala, misalnya qatala, taba'a, yufa'ilu, yuqabilu, yutabi'u. Jadi sama itu ya. Mufa'alah, muqabalah, mutaba'ah.
fi'al, kibal, tiba. Isim maf'ulnya tambah muqabilun. Bedanya isim maf'ul muqabalun, muqabilun, muqabal. Mutabi'un, mutaba'un. Fi'il amarnya tidak harus mikirin alif yang di depan ya, hamzah yang di depan. Tinggal qabil, tabi'. La tuqabil, diambil dari fi'il mudhari dulu ya. Sudah kita jelaskan, tabi', la tutabi'. Mutaba'un, muqabalun, mutaba'un. Kalau ketiga, af'ala, akrama, anzala, yukrimu, yunzilu, ikraman, inzalan, mufa'alan, munzalan, mukraman, munzalan. Mukrimun, lihat sini bedanya mukramun. Munzilun, munzalun. Af'il, anzil, akrim, anzil. La tukrim, kan kalau fi'il mudhari, fi'il amar sama fi'il nahi itu dari sini, dari yukrim. Akrim, la tukrim. Yunzilu, anzil, la tunzil. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Ini juga sama, bisa kita lihat. Nanti mungkin sudah dipraktikkan. Ini juga pola ya. Yang sudah kita bahas ini sebetulnya tinggal mencocokkan kemarin yang jadi PR ini. Tinggal ambil dari pola di atas, dari 17 sampai 19 ini. Yang di sini. Kemudian ini juga sama. Baik, itu yang sudah kita bahas. Nah, yang baru yang hari ini kita akan membahas ini. Jadi kesimpulan dari yang barusan kita bahas dan yang sebelumnya, dari sulasi mujarrad yang 3 huruf kita punya 6 pola. Sebetulnya kalau fi'il madinya hanya 3 pola ya, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Tetapi setelah digabungkan dipasangkan dengan fi'il mudhari, maka menjadi 6 pola. Fa'ala yaf'ulu. Nah, lihat ain yang berbeda. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Dari fa'ila ada 2 pasang. Fa'ila yaf'ilu dan fa'ila yaf'alu. Sedangkan dari fa'ula hanya satu pasang, fa'ula yaf'ulu. Jadi ada 6. Sulasi mujarrad ada 6 pola. Sulasi mazid ada 12 pola. 3 pola untuk sulasi mazid macam pertama, tambah 1 huruf. 5 pola untuk sulasi mazid tambah 2 huruf. Dan 4 pola untuk sulasi mazid tambah 3 huruf. Nah, sekarang saatnya latihan dari Al-Quran. Mudah-mudahan kelihatan. Sebentar, terlewat. Alhamdulillah dalam surat Al-Fatihah. Ini alhamdulillah itu dari mana? Ya. Ini masdar tahu verbal noun dari hamida yahmadu hamdan. Polanya fa'ila yaf'alu fa'lan hamdan. Nah, kalau kenapa ada al, kenapa ada u, itu karena ini nanti dalam sintaksis atau dalam pembentukan kalimat ya. Yang jelas ini ada tambahan al di depan, alhamdulillah. Tapi asalnya hamdan atau hamdun. Hamida yahmadu hamdu. Maliki, nah ini maliki yaumiddin. Ya. Belum berganti ya? Saya akan stop dulu berarti ya. Oke. Saya akan share lagi, maaf. Oke, untung dikasih tahu. Saya ulang lagi kalau gitu ya.
Oke, dari sini. Dari yang sudah kita pelajari ada sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Sulasi mujarrad ada 3 pola fi'il madhi, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Tapi kalau dipasangkan dengan fi'il mudhari menjadi 6. Dari fa'ala ada 3 pasang. Perhatikan ainnya, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Dari fa'ila ada 2 pasang. Perubahan di ainnya aja ya, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu. Dan dari fa'ula ada 1 pasang, fa'ula yaf'ulu. 6. Dari yang sulasi mazid ada 3 macam. Yang kuning adalah tambahan 1 huruf, yang hijau tambahan 2 huruf, yang biru tambahan 3 huruf. Jadi ada 12. Jadi 6 tambah 12 berarti 18 pola yang harus kita pahami, harus kita kenali, harus kita pahami. Nah, sekarang kita besarkan ya. Saya akan stop dulu. Di sini kok tertutup. Saya akan besarkan dulu layarnya. Ya, nggak bisa buka ini. Tadi yang saya membesarkan layar, tapi kok ketutup. Ya, baik, mungkin ini kelihatan. Alhamdulillah, kita ulangi lagi ya. Alhamdulillah. Ini dari fi'il apa asal diturunkan? Alhamdulillah adalah masdar. Min dari ya. Masdar dari hamidah yahmadu hamdan. Hamdan dari sinilah. Kalau dilihat dari pola fa'ila yaf'alu fa'alan. Fa'alan. Kenapa menjadi alhamdulillah? Karena ini dalam tata bahasa saja ya. Dalam tata bahasa nanti belajar menyusun kalimat. Ada tambahan al dan harokat menjadi u. Itu ada caranya lagi dalam pelajaran berikutnya. Maliki. Maliki yaumiddin. Panjang mimnya. Ini isim fa'il. Yang ya kalau isim fa'il. Yang memiliki. Dari kata malaka yamliku. Malikun fa'ilun. Fa'ala yaf'ilu fa'ilun. Malaka yamliku fa'ilun. Seperti Malik Yaumiddin yang memiliki atau pemilik bahasa kitanya. Pemilik atau yang memiliki. Dalam nanti kalau dalam belajar ini ada dua bacaan, boleh Malik, boleh Malik. Kalau Malik artinya yang memiliki. Tapi kalau Malik raja. Baik, sekarang lihat kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu. Ini apa? Na'budu. Ini fi'il mudhari ya. Ingat na'budu ini di petanya ada di ibu jari. Dari kata kerja abada ya'budu. Ya'budu. Fa'ala yaf'ulu. Coba kita sama-sama dari ya'budu. Dari mulai kelingking. Ya'budu, ya'budani, ya'buduna. Ta'budu, ta'budani, ya'budna. Ta'budu, ta'budani, ta'buduna. Ta'budina, ta'budani, ta'budna, a'budu, na'budu. Bagaimana dengan kata nasta'in? Ini fi'il mudhari juga ada na-nya di sini. Nasta'in, fi'il mudhari dari ista'ana, yasta'in. Kalau dilihat polanya adalah ini macam ketiga ya. Istaf'ala yastaf'ilu. Istaf'ala yastaf'ilu. Asalnya misalnya gini, ista'ana asalnya ista'yana, yasta'yinu. Tapi huruf ya itu jarang dibaca ya. Ista'ana, yasta'inu. Istaf'ala yastaf'ilu. Nasta'inu. Coba dari sini kita
Tasrif dari kelingking yasta'inu, yasta'inani, yasta'inuna. Tasta'inu, tasta'inani, yasta'inna. Tasta'inu, tasta'inani, tasta'inuna. Tasta'inina, tasta'inani, tasta'inna, asta'inu, nasta'in. Lanjutkan. Ihdina. Tunjukilah kami, naknya kami. Ihdi adalah fi'il amar dari hada yahdi. Ihdi. Hada yahdi ihdi. Ini fa'ala yaf'ilu if'il ihdi. Kalau huruf ya, kalau di fi'il amar itu dihilangkan. Jadi asalnya ihdi, tapi ihdi dihilangkan. Ya-nya. Ini adanya di ihdi, ada di jari tengah ya. Coba kita tasrif, kita derivasi ihdi, ihda, ihdu, ihdi, ihda, ihdina. Ya, gitu. Ihdi, ihda, ihdu, ihdi, ihda, ihdina. Nah, ihdi ini asalnya dari ihdi. Ihdi, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Nah, sekarang kata mustaqim. Mustaqim ini dari apa? Al-mustaqim. Ternyata ini adalah isim fa'il dari istaqama yastaqimu mustaqimun. Isim fa'il mustaqim. Isim maf'ulnya mustaqamun. Mustaqimun, mustaqam. Ini pola di sulasi mazid macam ketiga ditambah 3 huruf istaf'ala. Yastaf'ilu, mustaf'ilu, mustaqim. Dari istaqama. Istaqama asalnya qama. Qama istaqam. Mustaqim. Ya. Kalau isim fa'il itu boleh jadi sifat karena artinya yang Kalau dalam bahasa Inggris itu participle aktif. Crying child, anak yang menangis. Mirip seperti itu. Tapi bedanya kalau isim fa'il bisa berdiri sendiri, tidak menjadi sifat. Ya, kalau crying child itu pasti hanya menjadi sifat. Siratal ladzina an'amta. Sekarang an'amta. Kemudian ada al-maghdub. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. 3 ya. An'amta. An'amta ini fi'lun madin. Fi'l madhi dari an'ama yun'imu. An'ama yun'imu. Polanya af'ala yuf'ilu. Akrama yukrim. An'amta. Coba kita kasih dari an'amat. Dari kelingking an'ama, an'ama, an'amu, an'amat, an'amata, an'amna, an'amta, ketemu. An'amtuma, an'amtum, an'amti, an'amtuma, an'amtunna, an'amtu, an'amna. Al-maghdub ini apa? Ismul maf'ul yang di ya. Dari ghadiba yabdabu maghdub. Fa'ila yaf'alu maf'ulun. Maghdubun. Maghdubun yang di. Maghdubun yang dimurkai, yang dimarahi. Ghadiba asalnya marah. Maknanya marah. Maghdubun berarti yang dimarahi, yang dimurkai. Ini berarti pola fa'ila yaf'al. Adh-dhalin. Ini dari apa ya? Ternyata isim fa'il. Isim fa'il yang ya.
yang melakukan, yang sesat, yang tersesat. Dari dhalla yadhillu, sesat. Dhalun, asalnya dhalilun, karena ada huruf yang sama dalam bahasa Arab, selalu diidghamkan, disatukan ya, menjadi tasydid. Dhalun dalam bahasa istilahnya diidghamkan, disatukan dengan tasydid. Padahal ini polanya fa'ala yaf'ilu fa'ilun. Ya, asalnya dhalla, asalnya dhalala. Yadlilu asalnya yadlilu. Dhalun asalnya dhalilun. Tapi kita baca yang nyatanya adalah dhalla yadhillu dhalun. Kenapa menjadi dhalin? Ini jamak. Ini dalam tata bahasa. Ya. Dhalin artinya orang-orang yang sesat. Karena jamak. Kalau satu dhalun. Bagaimana, ada yang perlu ditanyakan pada slide 4 ini? Sudah jelas atau ada yang perlu dikonfirmasi kembali? Silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Boleh. Ya. Dhalin, ad-dhalin. Itu tuh kalau misalnya itu kan jamak ya, Pak. Kalau dijadikan tunggal itu bagaimana, Pak? Apakah dhalun? Ya, di sini dhalin berarti dolan asalnya kalau satu. Kan itu mansub ya. Oh. Atau dhalin asalnya ghairil maghdubi walad dhalin. Jadi dhalin misalnya karena itu majrur ya nanti dalam tata bahasa. Ghairil maghdubi kan. Ghairil maghdubi ghairil dhalin. Sama. Apa asalnya ya? Kasroh asalnya. Oh, asalnya yang Bapak tunjuk itu ya? Iya, dhalun sini. Dhalun tapi posisinya kasroh di sana. Makanya ada ya dan nun. Kalau dhalun itu kan kalau jamaknya dhalun. Tapi kalau dhalin jamaknya dhalin. Ini posisi dalam kalimat struktur itu. Asal yang pokoknya kan dhalun berubah menjadi dhalin. Ada lagi yang lain? Boleh tanya lagi, silakan. Ya, kalau tidak ada lihat ke slide berikutnya ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sini yang saya tandai raiba. Raiba masdar dari roba yaribu raiban. Roba yaribu raiban. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Roba asalnya royaba. Yaribu menjadi yaribu. Raiban tetap ini. Jadi ro ini asalnya royaba. Roba yaribu raiban. Fa'ala ini artinya ragu. Ini meragukan, ragu-ragu, raiban keraguan. Isim verbal noun dari roba ya. Masdar dari roba. Sedangkan hudan itu masdar juga ya. Masdar dari hada yahdi, hada memberi petunjuk. Hada yahdi hudan. Tapi ada dua di situ, hudan sama hidayah. Fa'ala yaf'ilu fu'lan. Fi'ala. Itu masdarnya. Fu'lan sama fi'ala. Dan lil muttaqin. Ini muttaqin isim fa'il, artinya yang berarti yang yang dari kata ittaqa. Ittaqa yattaqi muttaqin. Ya, ittaqa yattaqi muttaqin. Polanya apa?
Ifta'ala, yafta'ilu, mufta'ilun. Ya, isim fa'il jadi mufta'ilun. Muttaqin. Muttaqin. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita ambil kata yu'minuna. Ini al-fi'lul mudhari. Min amana yu'min. Polanya af'ala yufilu, macam pertama. Sulasi mazid macam pertama. Ya. Tambah satu huruf. Dari amina menjadi amana yu'min. Amana dipanjangkan karena ada dua hamzah. Amana kemudian berubah menjadi panjang amana. Tetapi pada fi'il mudhari'nya muncul lagi yu'min hamzahnya. Yu'min amana yu'min af'ala yuf'ilu akrama yukrim. Mari kita tasrif di yu'minu dari mulai kelingking. Yu'minu, yu'minani, yu'minuna, tu'minu, tu'minani, yu'minna, tu'minu, tu'minani, tu'minuna, tu'minina, tu'minani, tu'minna, tu'minu, nu'min. Yu'minuna. Kita lanjut dengan al-ghaib ya, bil ghaib. Ini masdar dari ghaba yaghibu ghaiban. Masdar ghaiban. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Ghaiban, fa'lan. Ya. Kemudian wa yuqimuna. Ini al-fi'lul mudhari dari aqama yuqimu. Aqama yuqimu. Ini juga sulasi mazid macam pertama ya, ditambah hamzah di depannya. Asalnya qama menjadi aqama yuqimu. Ini polanya berarti af'ala yuf'ilu. Seperti amana yu'min, af'ala yuf'ilu, aqama yuqimu. Ini berarti kelingking ruas ketiga ya. Mari kita tasrif coba. Yuqimu, yuqimani, yuqimuna, tuqimu, tuqimani, yuqimna, tuqimu, tuqimani, tuqimuna, telunjuk, tuqimina, tuqimani, tuqimna, tuqimu, nuqim. Di sini di kelingking yuqimu. Mari perhatikan kata razaqnahum. Di sini lengkap ya, dari mulai subjek, kemudian predikat, objek, razaqnahum. Mari kita lihat, ini fi'il madhi dari razaqa, yarzuqu, memberi artinya ya. Razaqa, yarzuqu, dari fa'ala yaf'ul, yarzuqu, razaqa, razaqna, berarti ada di ibu jari ruas kedua. Beri kata tasrif coba razaqa, 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 razaqu. Beri manis. Razaqat, razaqata, razaqna. Dari tengah. Razaqta, razaqtuma, razaqtum, razaqti, razaqtuma, razaqtunna, razaqtu, razaqna. Mari kita perhatikan lagi kata yunfiquna. Yunfiquna ini fi'il mudhari dari anfaqa. Yunfiqu. Af'ala yuf'ilu. Anfaqa yunfiqu. Asalnya nafaqa. Jadi anfaqa yunfiqu. Ini ada di kelingking ruas ketiga. Ini kita sama-sama tasrif yun dari kelingking. Yunfiqu, yunfiqani, yunfiquna, tunfiqu, tunfiqani, yunfiqna, tunfiqu, tunfiqani, tunfiquna, tunfiqina, tunfiqani, tunfiqna, tunfiqu, nunfiqu. Slide yang kelima ini ada yang mau ditanyakan, silakan.
Ada yang perlu dikonfirmasi lagi? Atau paham yang dimaksudkan? Mudah-mudahan paham semua, bisa dipahami. Tolong jawab, paham atau tidak paham? Paham, Pak. Paham. Yang lain juga insya Allah paham kalau sudah ada yang jawab. Mari kita lihat, kalau ada yang ragu-ragu ditanyakan. Karena sebetulnya banyak yang harus ditanyakan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Yu'minuna tadi sudah ya. Sudah ada fi'il mudhari min amana yu'min. Dan itu ada di jari kelingking ruas ketiga. Unzila. Nah, ini afilul madhi al-majhul ya. Nah, ini perlunya majhul itu UI ya. U huruf pertama lemah, huruf kedua dari ujung. Huruf kedua dari ujung itu apa? Sini zai ya. Lam terakhir, huruf keduanya dari ujung zai. Jadi UI unzila, anzala, unzila. Berarti anzala kalau di mati di ini kan unzila, af'ala, uf'ila gitu ya. Anzala, unzila. Diturunkan. Jadi anzala menurunkan, kalau unzila diturunkan. Kemudian kata unzila asalnya wama unzila. Unzila sama ya. Anzala, unzila, kemudian yuqinu. Dari apa yuqinu? Ini jelas pasti Anda kalian nebak ini fi'il mudhari ya, ada ya-nya. Ini al-fi'lul mudhari dari aiqana yuqinu. Wa af'ala yuf'ilu. Ini sulasi mazid macam pertama yang ditambahkan hamzah. Yaqana, aiqana asalnya yaqana, yuqin. Af'ala yuf'ilu. Yuqinun dari yuqinu, yuqinani, yuqinuna, tuqinu, tuqinani, yuqinna, tuqinu, tuqinani, tuqinuna, tuqinina, tuqinani, tuqinna, uqin, uqin. Sekarang bagaimana pada berikutnya? Wa ulaika humul muflihun. Al-muflihun ini jamak. Tunggalnya adalah muflih ya. Muflih. Kemudian ada al-nya. Al-muflih kalau jamaknya muflihun. Muslim, muslim. Mukmin, mukmin. Seperti itu. Muflih adalah isim fa'il dari aflah. Yuflihu muflihun. Af'ala yuf'ilu muf'ilu. Ini pola sulasi mazid macam pertama ya. Innal ladzina kafaru a'anzartahum am lam tunzir. Kafaru ini fi'il madhi dari kafara yakfuru. Kafara yakfuru fa'ala yaf'ul. A'anzartahum ini apakah ada angzarta ini yang menjadi bahasan. Angzarta. Humnya objek. Angzarta adalah fi'il madhi dari angzar. Angzara. Yungziru. Berarti af'ala yuf'ilu. Angzarta, angzartuma, angzartum, angzarti, angzartuma, angzartunna. Ini ada di jari tengah. Angzarta. Memberi peringatan. Sedangkan tungzir ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari antara yundiru dari anta. Tapi karena ada lam menjadi sukun roknya ya. Coba dari antara yundiru kita tasdif coba dari kelingking. Yundiru, yundirani, yundiruna, tundiru, tundirani, yundirna. Tundiru, tundirani, tundiruna, tundirina, tundirani, tundirna, undiru, undiri. Jadi tundiru ada di jari
tengah ruas pertama. Af'ala yuf'ilu. Ada yang perlu ditanyakan dalam slide ini? Atau sudah jelas? Tolong jawab kalau sudah jelas, kalau belum jelas. Sudah jelas ya? Ya. Sudah jelas? Baik, kita lanjutkan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatu wa lahum adzabun. Khatama, ini mengunci. Ini fi'il madhi dari khatama yakhtimu, fa'ala yaf'ilu. Khatama yakhtimu. Sam'i ini masdar dari sami'a yasma'u sam'an. Sam'ihim pendengaran mereka. Absarihim dari ini jama dari basaran. Basaran jamanya absar. Jadi basura yabsuru basaran basaratan. Dan dari basaran inilah ada dijamakan menjadi absar, absari. Absar adalah jama dari basara. Basaran jamanya absar. Absarihim penglihatan mereka. Isyawatun masdar dari wasya yaksha gisyawa. Fa'ila yaf'alu fi'al gisyawa. Penutup ya. Gosya menutup, yaksha menutup, gisyawa penutup. Kemudian ayat berikutnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Perhatikan kata yaqulu, ini fi'il mudhari dari qala yaqulu, berarti polanya fa'ala yaf'ulu. Amanna fil madhi dari amana yu'min. Amanna ini ada di ibu jari. Amantu amanna ya. Di mukminin ini ada mukminin. Ini isim fa'il yang gitu ya. Dari amana yu'minu mu'minun, af'ala yuf'ilu muf'ilu. Yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu sudah tadi. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una ini fi'il mudhari dari fa'ala yufa'ilu mufa'ala. Ini sulasi mazid macam pertama. Jadi khada'a menjadi khada'a. Yukhadi'una ada di kelingking. Yukhadi'u, yukhadi'ani, yukhadi'una. Ya. Lanjutkan. Aman sudah tadi kita bahas yakhda'una. Jadi dari khada'a yakhda'u berubah tadi yukhadi'u ya. Dari khada'a yukhadi'u asalnya dari khada'a yakhda'u. Kebetulan dalam pola yang dalam kata ini tidak ada secara kasat itu tidak ada perbedaan ya. Yukhadi'una Allah dengan yakhda'u hampir sama, artinya menipu. Jadi khada'a yakhda'u, kalau khada'a yukhadi'u, khada'a yakhda'u fi'il fa'ala yaf'al. Yash'urun, ini fi'il mudhari. Di kelingking ya, kelingking ruas ketiga. Sya'ara yash'uru. Fa'ala yaf'ul. Merasa, yashurun merasakan. Yash'ara yash'uru artinya merasakan, merasa. Fi qulubihim maradun, di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradun, dan maka Allah menambahkan penyakit. Walahum adzabun alimun bima kanu yaktubun, dan bagi mereka ada siksa yang pedih akibat apa yang telah mereka lakukan. Dustakan. Zada di sini fa tambahan, maka
zadanya menambahkan kepada mereka. Jadi zada fil madhi min zada yazidu. Zada menambah, yazidu. Fa'ala yaf'ilu. Asalnya zayada yazidu. Jadi zada yazidu. Maradan masdar dari marido yamradu maradan. Marad ini sakit, penyakit. Fa'ila yaf'alu fa'ala. Kanu ini fil madhi dari kana yakunu. Fa'ala yaf'ulu dari ada di fi'il, ada di jari kelingkingnya. Kana, kanu fi'il madhi. Yakdzibun ini fi'il mudhari dari min kadzaba yakdzibu. Fa'ila yaf'il. Fa'ala yaf'il. Yakdzibun ada di kelingking luas ketiga mereka. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu, jangan membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Qalu, mereka berkata innama nahnu muslihun, kami hanyalah melakukan yang kebaikan. Kita lihat qila ini fil madhi majhul, dari qala menjadi qila. Qala asalnya qawala. Kemudian karena waw itu tidak dalam bahasa Arab tidak dibaca, maka menjadi diganti dengan tidak diberi harokat, maka ditukar dengan alif qala. Qila asalnya kuwila, kuwila. Maka diganti dengan ya dan jadi qila. Ini polanya fa'ala. Kalau ini dipasifkan jadi fu'ila. Qila dikatakan. Qala mengatakan. Kalau qila dikatakan. La tufsidu. La jangan tufsidu, membuat kerusakan. Ini fi'il nahi ya. Fi'il nahi jangan, larangan ya. In afsada yufsidu. Berarti ini antum. La tufsidu. Asalnya tufsiduna, kemudian adalah menjadi la tufsidu, jangan membuat kerusakan. Qalu, dari qala yaqulu, qala, qalu, fil madhi ya, ada di kelingking. Qala, qalu. Muslihun. Muslihun isim fa'il dari aslaha yuslihu muslihun. Ini waw dan nun menunjukkan jamak. Muslihu. Ini jadi af'ala yuf'ilu muf'ilu muslihu. Baik, sampai di situ ada yang punya pertanyaan, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Isan. Ini la tufsidu. Itu berarti Pak, kalau misalnya ini domirnya ini apa Pak? Antum ya. Ada di tengah ruas ketiga. Oh, berarti kalau misalnya aslam af'ala yuf'ilu itu berarti masih domirnya itu huwa Pak? Apa begitu? Iya. Ini kan dasar ya, dasar. Kalau pola yang dasar. Ini afsada yufsidu. Ini bisa ditasrif kan, afsadu. Ini yufsidu, yufsidan, yufsiduna, tufsidan, yufsidna, tufsidani, tufsiduna, tufsidina, tufsidani, tufsidna, ufsidu. Ini ada di kelingking, di jari tengah, ruas ketiga. Tapi kalau ditambah la, ini, jadi nunnya hilang, la tufsidu. Baik Pak. Ya, yang lain silakan, yang lain. Jadi pola itu dasar ya, yang diambil, bukan tasrifnya, karena setiap kata itu ditasrif lagi menjadi 14 ya. Ya, afsada menjadi 14, yufsidu jadi 14. Gitu.
Nah, sekarang giliran percakapan. Silakan, ini ada tugas ini dari surat Al-Baqarah ayat 12-13 ya. Ada Al-Mufsidun, tadi sudah Yasurun, Kila, Aminu, Amana, Qalu, Nu'minu, Ya'lamun. Ini diuraikan seperti pada slide yang di atas ya, pada contoh di atas. Silakan percakapan dari Ihsan, silakan Ihsan dengan siapa yang bersedia? Silakan Ihsan. Ihsan. Iya Pak, pasangannya siapa Pak? Silakan Bang Reza, silakan Bang Reza. Ya, silakan Ihsan dulu. Assalamualaikum. Ismi Ihsan. Masmuk. Kaifa haluk? Bi khairin. Walhamdulillah. Ihsan. Oh, saya lagi ya? Ya, Aina. lagi. Aina Ya. taskun? Maza taf'al? Ma hiwayatuk? Baik. As-Safar. Ma rohmuhi? Hatifik. Hatifik ya. Ma rohmu hatifik? Ila aina tazhab? Hal qara'tu hadzal kitab? Rota. Pertanyaannya hal qara'ta. Oh, ya. Hal qara'ta hadzal kitab? Ya, ini diharapkan hafal karena penambahannya hanya satu entry di setiap pertemuannya, sengaja supaya ini tidak memberatkan tapi ada sisanya gitu, so bisa digunakan di luar. Karena ini tambahan makanya sedikit, tapi harus dihafal. Dibalik Bang Reza, ya Ihsan. Waalaikumsalam. Ismi Ihsan. Bi khair. Haluk. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka an? Aina taskun? Ya, yang bertanya Reza sekarang. Aina taskun. Askunu fi Bekasi. Ya, dibaca aja kalau belum hafal. Ditulis kalau karena satu minggu tuh misalnya minggu ini cuma kalau tahadzal kitab, nah kalau tuh jadi tambahannya sedikit sebenarnya. Ya. Ana talibun.
hiwayati safar. Raqm fi sifar samani. Benar ya Pak ya? Samania. Samania. Sifar samania. Wahidah. Wahid. Isnain. Dua-dua minimal. Wahid isnain. Dua-dua minimal. Wahid isnain. Wahid arba'ah. Arba'ah khamsah. Samania. Sab'ah. Sab'ah sifar. Iya. Terus ila aina tazhab? Ana azhabu ila maktabah. Hal qara'ta hadzal kitab? Na'am, qara'tu. Iya, ada yang mau coba lagi? Atau kalau saya tidak tahu nih yang ada harus menawarkan diri kalau di dalam Saya mau Abia dengan Mirna, bisa Mirna, Bu Mirna atau Mbak Mirna, atau nggak ada. Dian, Syafia, Dian mau tuh Dian. Abia dan dengarkan Dian. aja. Saya izin dengarkan dulu ya Pak Ustadz. Baik. Syafia, Nakia, Fakhri, Putra Laksono, Ashila, Ataya, Nurmila, Ataya siap? Ya, Ataya silakan. Assalamualaikum. Ya, Ataya. Jawab Ataya. Tadi Ataya siap? Ataya tidak jawab. Pak Nurmila? Nah juga. Sasna? Nurmila siap? Oh iya Pak. Ya, silakan Abia dan Nurmila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Abia. Mas Muki. Ismi Nurmila. Kaifa haluki? Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anti? Wa kaifa haluki anti? Bikhair walhamdulillah. Aina taskunina? Askuni fi Depok. Askunu fi Depok. Askunu fi Depok. Madza taf'alin? Ana muwadzaf ya. Ana muwadzafa. Ana muwadzafa. Ma hiwayatuki? Hiwayati safar. Hiwayati as-safar. As-safar. Ma raqam hatifik? Raqam hatifi Telkomsel. Nomornya langsung. Nomornya. Wahid isnen dan dicoba. Oh ya. Wahid isnen salah. Oh ya. Wahid isnen salasa wahidun salasa arba'ah. Nanti ditulis ya supaya dipraktekkan nomor aslinya, misalnya wahid samania khamsah wahid, sifar samania khamsah wahid, bisa kalau diawali dengan dua angka tapi nanti
Lanjutkan mungkin 3 angka, satu slotnya itu atau 4 angka. Tapi 2 angka sudah bagus, 2 angka. Misalnya sifar samania 08, ya. Sifar samania isnan wahid 0821. Ya. Terus ila aina tadhhabina? Ya. Ila aina tadhhabin? Ana adhabu ila maktabah. Hal qara'ti hadha kitab? Naam qara'tu. Iya, coba dibalik sekarang. Mbak Nurmilah ke Abiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Nurmilah, Mas Muki. Ismi Abiyah. Kaifa haluki anti? Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bikhair walhamdulillah. Aina taskuni? Askunu fi Jakarta. Maja taf'al. Af'alin. Maja taf'alin. Alin. Maja taf'alin. Ana talibah. Ma hiwayatuka. Hiwayati as-safar. Marok muhatifika. Hatifiki. Oh, hatifiki. Marok muhatifiki. Sifar tamania sab'a arba'a wahid sab'a tamania arba'a wahid. Ila aina tadhabu? Tadhabin. Ada 2 bagian untuk laki-laki perempuan kalau di slide. Oh iya. Ila aina tadhabi? Adhabu ila maktabah. Hal qara'ti hadzal kitab? Naam, qara'tu. Iya. Di dalam slide itu khusus saya pisahkan untuk bagaimana menyapa perempuan, bagaimana menyapa laki-laki ya. 1 orang lagi cukup kali. Ada yang bersedia? 1 pasangan lagi. Tadi terakhir posisi berapa orang, Bang Reza? 17 tadi ya? Bang Reza? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, mari kita akhiri saja pertemuan ini dengan sama-sama membaca Kifaratul Majlis dengan harapan yang buruk atau kesalahan Allah ampuni, Allah maafkan, Allah hapuskan. Yang baik mudah-mudahan jadi amal hasanah kita semua. Oh, ini udah berubah jadi 15. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan Kifaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran ala timam itu. Bayakum.